Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan media dan kekerasan perspektif komunikasi massa. Dan bersama rekan-rekan saya ada Saya Syarifuddin. saya Kamila Triwayuni, saya Holiswa Maraton Hasanah Saya Ahmad Rajib Maulana. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan membahas bullying. Bullying itu dalam bahasa Indonesia secara etimologi. Kata bully berarti penggerak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia bias menggunakan menyekat, berasal dari kata sekat. Dan pelakunya yaitu bully, disebut penyekat. Menyekat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Bullying dapat terjadi karena kesalahpahaman antara pihak yang berinteraksi. Bullying bukan merupakan suatu tindakan yang kebetulan terjadi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa lebih terhormat untuk menindas pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Bullying juga dapat terjadi mana saja, seperti di keluarga, masyarakat, dan sekolah yang merupakan di pusat pendidikan. Bullying disebut perilaku sadar karena perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang, terorganisir, dan memiliki tujuan yaitu menciptakan teror bagi korban. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa kebanyakan definisi bullying dikategorikan sebagai suatu bagian dari perilaku agresif yang melibatkan suatu maksud untuk menyakiti orang lain. Bullying merupakan bentuk tindakan kekerasan yang repetitif, cenderung dilakukan berkali-kali atau terus-menerus selama periode waktu tertentu. Menspesifikkan atau repetition dalam definisi bullying di awal untuk mengecualikan insiden-insiden mirror atau kejadian-kejadian tidak serius yang kadang terjadi. Kendati pun demikian, Hawes juga menjelaskan bahwa hal serius tunggal di dalam keadaan tertentu harus dianggap sebagai bullying. Secara fisik, pelaku bullying tidak hanya didominasi oleh anak yang berfisik besar dan kuat untuk bertubuh kecil atau sedang memiliki definisi psikologis yang besar di kalangan teman-temannya juga dapat menjadi pelaku bullying. Alasan yang paling jelas mengapa seorang menjadi pelaku bullying adalah bahwa pelaku. Sudah sangat sering kita mendengar kasus-kasus perundungan terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan lain. Kerap kali kasus perundungan itu berujung dengan kematian. Kematian korban yang dirundung atau dalam kasus lain, si korban perundungan itu memilih melakukan aksi vigilante atau main hakim sendiri. Seperti yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah, belum lama ini, seorang bocah 13 tahun kedapatan membakar sekolahnya sendiri. Setelah ditangkap, dia mengaku marah karena sering menjadi korban perundungan. Beberapa kali dia melapor kepada guru, tapi laporannya hanya menjadi alus-alus. Puncaknya, dia membakar beberapa ruang kelas yang ada di sekolahnya, di Kecamatan Pring Surat, Temanggung. Kenapa bullying atau perundungan harus dilakukan di lembaga pendidikan? Secara garis besar, bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan baik-baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Peristiwa ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan di dunia pendidikan. Padahal pemerintah dan berbagai pihak terkait juga telah mengupayakan berbagai program untuk menciptakan sekolah yang aman dan bebas bullying. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah kekerasan maupun konflik di sekolah. Meski pemerintah sudah membuat kebijakan, akan tetapi belum ada kebijakan yang benar-benar bisa mengatasi bullying di sekolah secara komprehensif. Dia mengungkapkan fenomena kekerasan maupun penindasan ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan komprehensif. Fenomena kekerasan maupun penindasan ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang salah satu yang masih hangat dibicarakan adalah kasus penembakan 9 siswa dan 1 petugas keamanan di Serbia.
Media sosial gempar dengan berita ini karena perilaku penembakan adalah seorang remaja berusia 13 tahun bernama Kosta Kecmanovic. Setelah berita itu keluar, negara Serbia menjadi gempar, bahkan sampai seluruh dunia juga terkejut. Disebutkan bahwa alasan dari penembakan itu adalah balas dendam atas bullying yang dilakukan oleh orang yang ia tembak. Kemudian, Costa menyerahkan diri kepada polisi dan diberi hukuman tahanan dalam sebuah fasilitas remaja. Kasus yang menggemparkan itu menuaikan banyak sekali responsif dari masyarakat dunia. Bullying disebut perilaku sadar karena perilaku ini dilakukan secara berulang, terorganisir dan memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan teror bagi korban. Ada siswa yang mengaku sakit hati karena dirundung teman-temannya sehingga membakar sekolahnya. Ada juga yang sudah menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan kegiatan benar. Pengembangan data yang disebut juga dengan teori motivasi. Pembakaran dicetuskan oleh Profesor John Pearson. Di pertengahan tahun 1960-an, ia memulai sebuah proyek penelitian tentang indikator budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penonton televisi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut teori motivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton bisa belajar mengenai masyarakat dan juga kultur lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di pikiran penonton sangat ditentukan oleh televisi. Itu artinya, memulai kontak menonton dengan televisi, maka seseorang bisa belajar mengenai dunia, orang-orang yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga ada kebiasaannya. Teori yang kedua, teori penggunaan dan kekuasaan. Teori penggunaan dan juga kekuasaan dikembangkan oleh Harper, Elintu, Katz, dan juga Michel Gurevich, di mana teori yang satu ini adalah kebalikan dari teori jarum hipodermik. Dalam teori jarum hipodermik, media akan sangat aktif dan juga berpengaruh besar, sedangkan audiens berada di pihak yang pasif. Sementara di dalam teori ini, ditekankan bahwa audiens aktif berperan untuk menentukan media yang seharusnya dipilih. Kesimpulan dari kasus bully di berbagai dunia bahwa bullying adalah masalah yang serius dan cukup umum terjadi di lingkungan sekolah maupun di dunia digital. Bentuk-bentuk bullying dapat melipat kekerasan fisik, penghinaan verbal, pelecehan psikologis, dan intimidasi melalui media sosial. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan program gerakan nasional anti-bullying dan melibatkan lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah meningkatkan kesadaran, memberikan pemahaman, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari bullying. Jika Anda atau seorang yang Anda kenal mengalami kasus bullying, penting untuk segera melaporkan pada pihak yang berwenang dan mencari dukungan dari keluarga, teman, dan konselor. Dan bantuan yang tepat sangat penting dalam menghadapi situasi bullying. Kesadaran dan pendidikan mengenai dampak bullying perlu terus ditingkatkan semua pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu dari berbagai negara. Kasus bullying sangat berefek kepada yang mengalaminya karena kita tidak tahu apa ya yang lakukan ke depannya untuk membalas dendam tersebut. Bahkan ada yang sampai bunuh diri untuk mengakhiri pembuliannya itu. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.